Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Saskia Anindita Cahyani di video part ketiga dari materi struktur LTM di kelas BMB semester 2. Nah, buat kalian yang belum nonton part pertama dan part keduanya, boleh banget nih periksa dulu videonya untuk memastikan pemahaman kalian lengkap ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke part ketiga dari struktur LTM. Oke, kita masuk ke practically bagian terakhir dari pembahasan ini, yaitu jenis ingatan lainnya. Kalau tadi kita udah bahas jenis ingatan episodik dan semantik, itu bedanya apa dan persamaannya apa, interaksinya apa. Sekarang kita bahas ingatan melalui conscious recollection-nya. Jadi, kalau dari sadar atau tidaknya kita terhadap penggunaan informasi atau penggunaan memori itu, ada dua jenis memori, yaitu explicit dan implicit memories. Bedanya itu ada di tadi ya, kesadarannya. Nah, kalau explicit memories itu ingatan yang kita sadari. Jadi ketika kita menggunakan informasi itu, kita tuh secara sadar tahu akan hal itu gitu. Nah, explicit memories itu terdiri dari dua jenis ingatan yang tadi udah kita bahas, yaitu episodic memories dan semantic memories. Nah, nggak mungkin dong kalian nggak sadar tentang semantic memories. Misalnya kalian tiba-tiba bawa hadiah buat pacar kalian, terus pas ditanya sama pacar kalian, kok kamu tahu ulang tahun aku hari ini? Terus kamu kayak, nggak tahu, aku kayak tahu aja ulang tahun kamu hari ini. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Pasti kamu sebelumnya sudah mengingat ulang tahun pacar kamu dan kamu udah tahu kapan ulang tahun dia. Nah, kalau implicit memories itu ingatan yang dia tuh nggak kita sadari, kita gunakan, dan ketika kita belajar pun kadang kita nggak sadar kalau kita mempelajari hal itu. Nah, ketika pengalaman itu dipengaruhi sama tingkah laku seseorang yang meskipun dia enggak sadar dia sebenarnya dipengaruhi sama itu disebut sebagai implicit memory. Implicit memory itu ada 3, yang pertama procedural, yang kedua priming, yang ketiga itu classical conditioning. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari procedural memory. Jadi procedural memories itu apa? Procedural memories itu sama dengan skill memory atau kemampuan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi procedural memory itu memungkinkan kita untuk melakukan suatu kemampuan atau keterampilan tanpa memikirkan langkah-langkah yang diperlukan. Contoh sederhananya, misalnya ketika kalian mau mandi dan sikat gigi, kalian nggak perlu kan mengingat satu-satu kayak, oh iya, untuk sikat gigi aku harus mengambil sikat gigi dengan posisi dia horizontal, lalu bulu-bulu sikat giginya menghadap ke atas, lalu aku harus mengambil pasta gigi. Kan nggak seperti itu. Kalian nggak perlu tahu per stepnya langkahnya seperti apa. Tapi secara overall kalian bisa ya udah ambil sikat gigi itu tanpa memikirkan apapun, terus kalian bisa aja tuh sikat gigi sambil mikirin kayak, oh iya, nanti pas aku makan siang aku mau makan apa ya di kanjo. Nah gitu, itu namanya procedural memory. Nah, procedural memory ini itu menyebabkan sebuah fenomena yang disebut sebagai expert induced amnesia. Jadi amnesia, lupa ingatan yang muncul ketika ingatan prosedural itu telah dipelajari dengan sangat baik sehingga tidak memerlukan atensi. Contoh gampangnya misalnya kayak tadi pas sikat gigi itu, kalian kan sudah sangat ahli dalam melakukan sikat gigi. Aku yakin itu, karena kalian sering melakukan itu. Nah, ketika teman kalian menanyakan, gimana sih tahapan-tahapan sikat gigi, pasti kalian kayak yang, gimana ya, aku juga lupa jadinya tahapannya gimana, tapi kayak bisa aja gitu. Nah, itu contohnya expert induced amnesia. Contoh lainnya misalnya ketika kalian mengemudi nih, kalian itu tahu, oh iya, untuk mengemudi aku harus menyalakannya yang mana, aku harus menekan gas yang mana, aku harus menekan rem yang mana. Itu nggak perlu kalian pikirkan secara sadar. Nah, pas ditanya sama teman kalian yang baru belajar mobil, aku bingung deh, ini caranya gimana ya? Oh iya ya, caranya gimana ya? Nah, kalian tuh jadi kayak lupa caranya, padahal kalian secara nggak sadar udah melakukan hal itu. Yang kedua itu adalah priming. Priming itu muncul ketika presentasi satu stimulus yang disebut sebagai priming stimulus mengubah cara seseorang merespon ke tes stimulus. Jadi ada dua jenis stimulus
yang satunya memengaruhi stimulus yang diberikan di akhir gitu. Perubahan respon ke stimulus ini disebabkan adanya pemberian stimulus yang serupa biasanya. Ada dua jenis fenomena yang terkait dengan priming, yaitu repetition priming dan juga propaganda effect. Nah, yang pertama repetition priming. Kalau repetition priming itu ketika misalnya kita diberikan stimulus A, itu akan memengaruhi respon kita ketika stimulus yang sama, stimulus A ini diberikan lagi di belakang. Kalau propaganda efek itu terjadi ketika partisipan lebih mungkin menilai pernyataan yang telah mereka baca atau dengar sebelumnya sebagai pernyataan yang benar hanya karena mereka telah terekspos pernyataan tersebut. Misalnya ketika kalian mendengar, oh iya, global warming itu berbahaya guys, contohnya dari media tertentu gitu. Nah, kalian kayak langsung menganggap, oh iya ini informasinya benar gitu. Ketika kalian ditanya, emang iya ya global warming itu bahaya ya? Terus kalian kayak, iya benar, aku denger kok dari ini gitu. Terus kalian tanpa memeriksa kebenaran dari hal itu, kalian langsung merasa bahwa hal itu benar cuma gara-gara kalian sudah mendengar hal itu sebelumnya gitu. Nah, jenis ingatan implisit lainnya yang terakhir itu adalah classical conditioning. Aku yakin kalian sudah cukup familiar dengan ini. Mungkin untuk menyegarkan ingatan kalian, aku akan bahas sedikit aja. Classical conditioning itu muncul ketika dua stimulus itu dipasangkan. Ada stimulus netralnya dan ada stimulus conditioningnya. Kalian bisa baca bagan yang di bawah ini buat tahu lebih lanjut dan menjeda video ini. Jadi intinya classical conditioning itu dianggap sebagai implicit memory karena dapat muncul bahkan ketika seseorang melupakan kedua stimulus itu tuh dipasangkan. Contohnya ketika contoh yang paling sering digunakan tuh misalnya pohon dan lebah gitu. Nah, pohon dan lebah ini dipasangkan, kalian sebenarnya takutnya sama lebah, tapi gara-gara kedua itu selalu berada di saat yang bersamaan, terus kalian jadi ikut-ikutan takut sama pohon gitu. Nah, pas kalian ditanya sama teman kalian, kenapa kamu takut sama pohon? Kalian gak bisa menjawab hal itu karena itu terjadi secara tidak sadar gitu. Di kehidupan nyata, seperti yang tadi aku contohkan, conditioning klasik ini itu biasanya dihubungkan dengan reaksi emosional seseorang. Most of the time akan berupa respon rasa takut gitu. Oke, jadi itu aja materi kita untuk hari ini. Aku tahu materi hari ini sudah cukup panjang dan pasti kalian lelah juga. Tapi untuk memastikan bahwa pemahaman kalian itu sudah baik akan materi ini, aku sudah menyiapkan summary dan juga beberapa latihan soal di akhir. Aku mohon kalian coba untuk menjawab dan menyesuaikan dengan kemampuan kalian saat ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang strukturnya LTM. Oke, jadi summary yang pertama itu LTM atau long term memory adalah ingatan jangka panjang yang bekerja sama dengan STM, short term memory, untuk membentuk pengalaman saat ini. Jadi LTM nggak hanya berhubungan dengan masa lalu, tapi juga berhubungan dengan fungsi kerja masa kini. Lalu yang kedua, LTM dan STM itu berbeda dalam beberapa hal. Yang pertama tadi tentang serial position curve, primacy versus recency effect. Kalau primacy itu LTM, recency itu STM. Primacy LTM karena dia di rehearse lebih banyak dibandingkan yang recency. Recency itu tetap STM karena dia belum sempat dilupakan di short term memory kita, di working memory kita. Jadi kita masih mengingat informasi itu. Kedua, perbedaannya ada di semantic coding. Yang pertama itu ada proactive interference dan yang kedua itu ada recognition memory. Proactive interference itu di STM, recognition memory itu di LTM. Terus habis itu yang ketiga ada bukti neuropsikologis dan brain imaging. Tadi dua kasus yang berbeda dan di brain imaging ternyata ditemukan sebenarnya hipokampus itu nggak hanya berfungsi di salah satu memori tapi juga berfungsi di kedua memori. Tapi secara umum ada perbedaan fungsi antara keduanya. Terus yang ketiga itu ada jenis ingatan berdasarkan conscious recollection.
dibedakan menjadi dua, yaitu explicit memories, ada kesadaran kita, dan implicit memories, nggak ada kesadaran kita. Nah, kalau explicit memories itu terdiri dari episodic memory dan semantic memory. Episodic memory itu disebut sama Tolfing sebagai remembering, sedangkan kalau semantic memory itu disebut Tolfing sebagai knowing. Ingat tadi ada yang namanya mental time travel kalau di episodic memories, tapi nggak ada di semantic memories. Terus yang kedua, episodik dan semantik ini berinteraksi membentuk yang namanya autobiographical memory. Jadi ada dua unsur ini dalam ingatan kita sehari-hari. Terus forgetting itu atau melupakan itu ada tingkatannya, ada spektrumnya, dan bukan all or nothing. Jadi kita itu enggak, oh iya kita lupa semua hal, dan oh iya kita ingat semua hal, tapi ada yang di tengah-tengah itu, ada yang lebih ingat, ada yang lebih lupa gitu. Dan ingatan itu bisa kehilangan unsur episodiknya. Ayo, namanya tadi apa? Oke, jadi namanya kalau kita kehilangan unsur episodik dari ingatan kita, itu namanya semantization of remote memories. Jadi semantisasi, proses menyemantisasikan, menjadikan episodic memories itu sebagai semantic memories. Terus yang terakhir itu terdapat bukti brain imaging dan fisiologis dari episodic dan semantic memories yang mengatakan kalau keduanya itu berbeda, tapi keduanya itu sebenarnya masih ada overlap dikit di beberapa bagian otak tertentu. Terus yang kedua tadi, dari jenis ingatan berdasarkan conscious recollection-nya adalah implicit memories yang terdiri dari procedural memory, ingatan kita tentang kemampuan atau skill tertentu yang berhubungan dengan fungsi motoris. Terus ada priming, pemberian priming stimulus itu memengaruhi tes stimulus. Terus ada classical conditioning yang biasanya berhubungan dengan respon takut dan respon emosional di kehidupan nyata. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh latihan soal. Yang pertama, Murdoch pada tahun 1962 menunjukkan adanya perbedaan antara STM dan LTM melalui percobaannya tentang serial position curve yang menyatakan bahwa titik-titik berkaitan dengan fungsi LTM, sedangkan titik-titik berkaitan dengan fungsi STM. Aku akan memberikan kalian 5 detik untuk berpikir. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, boleh di stop aja videonya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang B, primacy effect dan recency effect. Kalau Murdoch, ingat aja tadi, kalau kalian mengulang sesuatu lebih banyak, rehearsing sesuatu lebih banyak, itu akan masuk ke LTM kalian. Makanya informasi-informasi yang di awal yang kita ulang-ulang lebih banyak sebelum dites itu akan masuk ke LTM kita yang disebut sebagai primacy. Jadi primacy itu primer, pertama di awal, recency itu baru di akhir STM, begitu aja diingatnya. Oke, soal yang kedua. Pavlov sedang belajar bersama ibunya. Ibu Pavlov memberikan banyak nama burung yang harus dihafalkan. Lalu ibu Pavlov secara tiba-tiba memberikan nama-nama bunga di akhir sesi. Nah, setelah ditunjukkan, Pavlov diminta untuk menghitung mundur selama 15 detik dan diminta mengingat nama-nama yang diberikan. Terus ternyata dia berhasil mengingat beberapa nama burung yang diberikan di awal dan nama bunga yang diberikan di akhir. Tapi kesulitan mengingat nama burung yang berada di tengah. Cukup panjang. Coba dicerna terlebih dahulu. Fenomena ini disebut sebagai titik-titik-titik. Sama seperti tadi, aku akan memberikan kalian waktu 5 detik. Boleh di skip aja atau kalian boleh jeda video ini untuk berpikir lebih lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang D, release from proactive interference atau release from PI. Jadi, kalau kita ingat-ingat percobaan tadi mengenai semantic coding di STM, itu ada yang namanya proactive interference. Yaitu kalau kita diberikan stimulus dari kategori yang sama, kita itu hanya akan mengingat stimulus yang diberikan di awal. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah pemberian stimulus dari kategori yang sama, dalam kasus soal ini, Ibu Pavlov itu memberikan nama burung secara terus-menerus, tapi tiba-tiba dikasih nama bunga nih. Nah, Pavlov anehnya itu mengingat nama burung yang dikasih di awal-awal tadi,
terus tiba-tiba dia ingatannya tuh bagus lagi di nama bunga gitu. Nah, itu yang disebut sebagai release from proactive interference. Jadi ada kategori baru yang diberikan yang menyebabkan dia ingatannya jadi lebih baik dibandingkan item-item yang berasal dari kategori yang sama yang diberikan sebelumnya. Oke, selanjutnya nomor 3 itu Jamil mengingat bahwa dia pernah mengunjungi monumen nasional saat kecil, dan dia mengingat kalau Monas itu terletaknya di dekat stasiun Gambir. Tapi ternyata Jamil itu nggak bisa ingat waktu itu dia pakai baju apa ya, terus dia makan siang sama apa ya. Nah, fenomena ini disebut sebagai titik. Sama seperti tadi, aku akan menghitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang C, semanticization of remote memories. Seperti tadi yang aku bilang, semanticization of remote memories itu apa? Intinya ini adalah ketika ingatan-ingatan episodik, pengalaman yang sangat detail yang kamu ingat tentang suatu kejadian itu lama-kelamaan jadi hilang detailnya. Jadi yang kamu ingat itu cuma fakta-fakta tentang kejadian itu. Kalau kasusnya di sini, Jamil itu ingat dulu dia pernah datang ke Monas. Tapi ya udah itu doang yang dia ingat, dan dia ingat pas dia datang, oh iya Monas itu dekat sama stasiun Gambir. Tapi dia nggak ingat kalau di situ dia makan siangnya apa, dia misalnya pakai baju apa, dia jajan apa aja di sana, dia bertemu sama teman mamanya yang mana aja gitu. Jadi detail-detail kecil yang personal itu dia lupakan, tapi dia inget yang umum-umumnya aja, yang inti-intinya aja. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan bukan pilihan ganda. Jadi kalian boleh mencoba untuk menjawabnya dan kira-kira disesuaikan dengan penjelasanku nanti. Yang keempat itu jelaskan perbedaan antara explicit memories dan implicit memories, serta ingatan jenis apa aja yang termasuk ke dalam kedua kategori di atas. Dijagalah kalian. Oke, yang nomor 5, ingatan akan masa lalu dikatakan memiliki hubungan dengan kemampuan kita dalam membayangkan atau memprediksi masa depan. Fenomena ini berusaha dijelaskan dalam sebuah teori yang disebut dengan, aku hitung 5 detik lagi, kalian boleh pause aja ketika kalian perlu mencatat atau mengetik ulang jawaban kalian untuk memastikan jawaban kalian itu sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya. Nomor 4 jawabannya adalah perbedaan explicit dan implicit memories itu ada di conscious recollection. Jadi kalau explicit memories itu dia ada kesadaran, implicit memories itu nggak ada kesadaran. Kalau explicit memories itu episodik dan semantik, implicit itu procedural memories, priming, dan juga classical conditioning. Oke, kalau yang nomor 5, fenomena ketika kita menghubungkan hal-hal di masa lalu digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan, itu disebut sebagai constructive episodic simulation hypothesis. Yang panjang banget itu namanya, tapi harusnya ini cukup mudah diingat karena kata-katanya itu constructive, maksudnya untuk mengkonstruk, membangun simulasi dari masa depan menggunakan episodik. Jadi mengkonstruk simulasi masa depan menggunakan episodik, begitu. Oke, itu saja materi dan juga sedikit fun quiz dari aku untuk materi LTM di bagian struktur ini. Oke, itu dia materi kita yang terakhir untuk struktur LTM di kelas BMB semester 2. Nah, buat kalian yang masih lupa-lupa nih materi-materi sebelumnya, boleh banget cek lagi video part 1 dan part kedua. Dan jangan lupa juga untuk melatih pemahaman kalian dengan mengerjakan latihan soal. Salah satunya bisa latihan soal dari Klimaks. Nah, terima kasih telah menyaksikan dan selamat belajar.